Halo semuanya, selamat datang di channel Fokus Tutorial. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai program kasir, di mana program kasir ini berbasis web ya, dan bisa digunakan secara online, bisa digunakan melalui komputer maupun HP. Dan untuk menggunakannya kita tidak perlu melakukan install program ataupun install aplikasi ya, karena untuk programnya sudah terpasang di hosting cPanel saya. Jadi untuk menggunakan programnya kalian hanya perlu membuka sebuah browser. Nah, sebagai contoh di sini saya contohkan saya buka browser Google Chrome. Nah, kemudian kalian ketikkan saja seperti ini di kolom pencariannya. post.barco-id.com. Kemudian tekan enter. Kemudian klik close ya. Di sini pastikan kalian username-nya admin. Ketikkan admin, kemudian passwordnya 123. Setelah itu langsung klik submit ya. Untuk tampilan programnya seperti ini. Nah, ini saya login menggunakan tampilan mode admin ya. Sedangkan untuk programnya bisa login menggunakan tampilan mode admin dan juga tampilan mode kasir. Untuk tampilan mode kasir dia lebih simpel, menu-menunya tidak selengkap seperti ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Saya coba login menggunakan akun kasir. Nah, untuk tampilan akun kasirnya seperti ini. Nah, misalkan saya mau coba untuk melakukan transaksi ya, saya contohkan di sini kita akan melakukan transaksi penjualan. Untuk program ini sudah mendukung alat scan barcode eksternal, jadi jika kalian punya alat scan barcode eksternalnya tinggal dihubungkan saja, maka nanti otomatis dia akan men-scan produknya dan otomatis akan terinput dalam transaksi penjualan. Nah, misalkan sini saya contohkan transaksi ya. Saya coba pilih yang ini. Nah, misalkan untuk produk penggaris ini jumlahnya mau kita rubah menjadi 2. Klik ubah. Nah, misalkan pada produk voucher ini kita mau kasih diskon nih. Untuk programnya ini sudah bisa memberikan diskon per item ya. Jadi untuk produk ini misalkan saya kasih contoh, saya kasih potongan harga 500 ya. Kemudian klik apply. Nah, jika sudah selesai dan ingin melakukan proses pembayaran, selanjutnya tinggal klik aja bayar sekarang. Nah, di sini ada total tampilan potongannya ya, potongan untuk diskon transaksinya. Nah, selanjutnya masukkan total tunai pembayarannya. Misalkan 100.000, maka kembaliannya adalah 40.000. Nah, jika kalian ingin memasukkan nama pelanggan, bisa kalian ketikkan di sini dan bisa juga untuk input nomor pelanggannya. Bisa pilih untuk metode pembayarannya cash, transfer, Shopee, atau merchant. Nah, jika sudah, nomor HP dan nama pelanggan ini bisa kalian kosongkan. Jika sudah, kalian bisa langsung klik save dan print. Nah, untuk mengeprint struk tadi, klik pada bagian faktur sebelumnya, kemudian pilih transaksi yang tadi ya. Klik pada lihat detail, kemudian print struk. Nah, untuk tampilan struknya seperti ini. Nah, ini sudah ada, bisa dikasih logo ya, kasih logo, kemudian ada alamatnya, nama kasir ya, kemudian bisa dikasih nama pelanggan juga, ada total item, jumlah quantity ya. Nah, ini untuk hemat ini diskonnya, hemat 500 karena kita ngasih diskon 500, jadi ada tulisan hemat 500. Oke, untuk tampilan struknya seperti ini. Kemudian jika sudah, kita klik print aja. Nah, selain itu saya akan coba log out dan masuk lagi ke tampilan admin ya. Nah, kita coba lihat transaksi penjualan yang sudah terjadi tadi di laporan penjualan. Pilih kasirnya ya. Tadi saya login menggunakan Pais ya. Kemudian ininya pilih keseluruhan saja, biarkan, kemudian klik filter. Nah, ini ada transaksi yang tadi ya, ini bisa kita lihat di mode admin.
Nah, di sini kita bisa lihat sebelah kiri ada menu master data, di mana di dalamnya ada menu kategori, produk, dan kasa. Ini untuk membuat kategori produknya. Kita bisa buat di sini. Kemudian ada menu produk. Menu produk ini kalau misalkan kita mau melakukan penambahan stok atau pengurangan stok, kita bisa klik di menu produk ini. Kemudian bisa dengan klik icon plus ataupun icon minus ya. Misalkan kita mau melakukan edit perubahan harga, kita bisa klik di sini. Jika kita ingin menghapus stok produknya atau ingin menghapus produk, kita bisa klik ini. Oke, selanjutnya di sini ada menu kasa. Menu kasa ini untuk membuat nama pengguna kasir ya. Selanjutnya ada menu transaksi. Di sini ada penjualan. Ini untuk melakukan transaksi penjualan, bisa klik di menu penjualan ini ya, transaksi penjualan, atau bisa juga dengan cara mengklik di sini. Nah, ini ada menu return penjualan. Return penjualan, saya contoh di sini ya. Misalkan ada yang mau di return atau ingin dikembalikan. Nah, misalkan di transaksi ini ya, nomor fakturnya kita copy dulu. Misalkan kita mau mereturn produk ini, galon ya, mau kita kembalikan. Misalkan pembeli tidak jadi membeli produk ini. Caranya, pilih di transaksi menu return ya, kemudian masukkan nomor fakturnya, search. Nah, maka untuk produk yang ini kita ketikkan saja batal ya. Setelah itu klik return. Oke, sudah selesai. Sekarang kita coba cek di laporan penjualannya. Nah, untuk produk yang tadi sudah berhasil di return ya, maka sudah tidak ada di daftar transaksi yang tadi. Nah, di sini kita bisa lihat item yang di return tadi ada di sini di menu item return. Kita bisa lihat. Nah, selanjutnya ada historis harga produk ya, menu history. Di sini kita bisa melihat jika terjadi perubahan harga pada produk, maka kita bisa ngecek di sini ya. Nah, misalkan harga jual sebelumnya dan juga harga jual yang baru. Harga sebelumnya dan harga setelahnya itu nanti bisa dilihat di sini jika ada perubahan harga, dan di sini ada tampilan untuk selisihnya ya. Selisih harga dari harga sebelumnya dan harga setelah atau harga yang baru. Harga sebelumnya dan harga yang baru. Kemudian ada histori stok produk ya. Jika melakukan penambahan stok atau pengurangan stok, maka kita bisa lihatnya di sini ya, jika ingin melihat adanya perubahan stok pada produk. Nah, misalkan untuk produk penghapus ada penambahan stok sebanyak 5. Produk teh botol sosro ada penambahan stok sebesar 4 ya. Nah, ini ada log historis update. Ini kalau misalkan kita input data di program, maka kita bisa lihat di sini ya, ada log historis update ya. Kemudian ada log historis delete. Jika kita melakukan penghapusan pada data, di sini juga kita bisa lihat. Kemudian ada login system ya, history login system. Kita bisa ngecek juga akun mana saja yang masuk dan pada tanggal berapa, pada jam berapa. Kemudian ada menu stock management. Kalau misalkan kita mau menambah stok, bisa juga di menu ini, stock management, untuk menambah stok produk ya. Masukkan nama produknya, misalkan sinom nggak ada di sini, misalkan teh ya. Nah, misalkan teh pucuk botol. Misalkan mau penambahan stok jadi 100, jadi kita tambahkan 20 saja, kemudian klik set.
Nah, maka stok produknya sekarang sudah berubah menjadi 100. Ada penambahan stok sebanyak 20. Nah, kemudian untuk pengurangan stoknya juga dengan cara klik di menu ini, caranya sama seperti ini, cuma dikurangi ya. Nah, misalkan kita kurangi nih stoknya, misalkan jadi 80. Nah, sekarang kita bisa lihat, cek di sini ada pengurangan stok ya sebanyak minus 20. Nah, ini adalah alert minimalnya, peringatan minimal stok ya. Jadi kalau misalkan stoknya sudah mencapai batas minimal, maka nanti akan ada peringatannya ya. Atau kita nanti bisa print untuk produk yang stoknya sudah minim di sini ya. Print stok barang menipis. Nah, nanti untuk stok-stok produk yang sudah mencapai batas minimal itu nanti muncul di sini untuk daftarnya. Jadi untuk produk yang sudah mencapai batas minimum, kita bisa langsung beli produknya agar tidak kehabisan stok di toko kita. Ini untuk laporan hari ini ya, untuk laporannya. Kemudian menu barcode ini untuk mengeprint barcode produk ya. Tampilan barcode-nya seperti ini. Nah, udah mendukung print barcode label produk ya. Kemudian ada menu tabulasi data. Ini untuk menampilkan total aset keseluruhan ya, misalnya total produk ada jumlah segini ya, total modalnya segini, laba dan total potongannya segini ya. Kemudian ada penjualan. Nah, kita juga bisa melihat list atau daftar penjualan. Bisa kita tentukan juga untuk tanggalnya, dari tanggal berapa sampai ke tanggal berapa ya. Kemudian klik filter. Nah, maka kita di sini bisa lihat daftar atau list penjualannya. Kemudian yang tabulasi data produk ini, di sini kita bisa lihat produk apa saja yang paling laris ya. Di sini yang menempati peringkat pertama adalah produk Milo. Sudah terjadi 9 kali transaksi dan totalnya adalah 22. Kemudian kita juga bisa melihat daftar produk yang sama sekali belum terjual ya. Oke, di sini ada menu laporan. Ini untuk laporan penjualan. Kita bisa pilih berdasarkan tanggal, jadi lebih fleksibel ya. Kita bisa pilih laporan harian, laporan bulanan, atau tahunan ya. Kita bisa sesuaikan dengan memilih tanggalnya. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau misalkan mau cetak laporan, bisa klik pada bagian ini. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau misalkan ingin yang lebih detail lagi tampilan laporannya, bisa klik yang ini, cetak laporan detail. Nah, ini lebih detail lagi laporannya, dan di sini ada total hitungan total belanjanya, total laba, dan total potongannya. Di sini bisa dilihat juga untuk tanggal transaksinya ya. Total belanja, potongan, ada laba, dan di sini ada untuk tampilan kasirnya. Jadi kasirnya siapa yang melakukan transaksi. Nah, di sini ada menu konfigurasi. Di sini untuk melakukan setting program ya. Kayak misalkan merubah password, profile, tampilan teks di footer struknya misalkan ya, itu bisa di set di sini. Oke, seperti ini untuk tampilan program kasirnya. Jadi program kasir ini berbasis web, bisa digunakan secara online dan bisa diakses, digunakan baik melalui komputer ataupun HP.
Nah, misalkan ini saya kasih contoh lagi, misalkan ada produk yang belum terinput di programnya ya. Kita bisa langsung menginput produknya pada saat transaksi, yaitu dengan cara klik add produk. Nah, masukkan nama produknya di sini. Misalkan sabun Nuvo ya. Harga jualnya misalkan 4.000. Stoknya 30, satuan produknya piece. Nah, untuk produk yang belum terinput di programnya, maka dia akan masuk di kategori lainnya. Nah, dia akan masuk di kategori lainnya. Nah, kemudian di sini kita bisa setting nih. Tadi kan belum diatur untuk harga dasarnya ya, kita bisa atur di sini. Nah, untuk harga dasarnya di sini kita bisa edit misalkan 2.500. Kemudian klik simpan. Kategorinya kita pilih misalkan mau dipindahkan ke deterjen ya. Kemudian klik simpan. Oke, sekarang sudah selesai. Nah, oke, tampilan programnya seperti ini. Silakan barangkali kalian berminat ingin menggunakan programnya, kalian bisa hubungi saya ya. Untuk nomornya ada di kontak profil di profil channel ya, atau bisa juga silakan kalian chat di nomor ini ya, nomor WA ini. Barangkali kalian mau mencoba demonya ya, silakan ya. Tadi username-nya adalah admin, kemudian passwordnya 123. Oke, sampai di sini video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.